Saya yakin, kalau Suliwa menghantam dengan penuh tenaga, kamu pasti binasa, seperti apa yang dialami Nila Saroya. Ya! Saya akan penuhi dada Suliwa dengan pasar. Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Kalagondang 76. Masih dalam pembahasan alur cerita film Angling Dharma yang telah memasuki episode ke-28. Awal kisah diperlihatkan dengan pria mitra yang telah sembuh dari lukanya akibat hantaman ajian inti api dari Suliwa pada peperangan Kalinggapura waktu itu. Di padepokan mertuanya di Gunung Kencana, pria mitra mulai melatih ilmu bela diri kanuraganya di samping ia menyimpan dendam terhadap Suliwa yang juga telah menewaskan guru kesayangannya yaitu Nila Saroya. Ilmu apa lagi itu? Anak itu benar-benar keturunan Batara Surya. Saroja bisa mati kalau tidak segera kutolong. Pria mitra pun sangat tidak rela atas kepergian Nila Saroya mengingat pria mitra sering menggenjot selangkangan Nila Saroya. Ia pun selalu terbayang wajah Saroya atas asmara cinta yang pernah mereka jalin bersama dikala kenikmatan tubuh Saroya yang begitu montok sekali. Tutup pintunya, pria. Iya. Kau bisa memijat, bukan? Bisa, Nini. Saya biasa memijat buku saya sesudah latihan. Sini. Kakiku pegal, pria. Di sisi lain Ki Paronwaja pada saat itu sangat tidak setuju atas rencana menantunya untuk melakukan balas dendam kepada Suliwa hingga terjadilah perseteruan di antara mereka. Paronwaja menganggap perilaku tersebut sangatlah keliru baginya di samping Paronwaja dan Padmasari tidak pernah mengetahui kedekatan gelap pria mitra terhadap Nila Saroya tersebut. Mendendam kepada seorang pembunuh, bukan perbuatan yang buruk. Saroya tewas dalam perang. Kurang tepat kalau yang menewaskan kamu sebut pembunuh. Karena siapapun bisa terbunuh ataupun membunuh. Dalam perang tidak dikenal sebutan pembunuh. Walaupun dia telah membantai ratusan musuh. Tampaknya kamu harus banyak belajar tentang pengalaman hidup dari orang lain, pria mitra. Lalu kemudian terbesitlah dalam pikiran pria mitra untuk mencuri kitab pusaka padepokan milik mertuanya itu untuk balas dendam kepada Suliwa. Hingga pada suatu malam, pria mitra pun benar-benar melakukan aksinya untuk mencuri kitab pusaka padepokan Gunung Kencana. Akan tetapi di saat itu tindakannya terpergok oleh murid padepokan, hingga ia pun kalut lalu membunuh semua murid yang mencoba menghadang rencananya itu.
Keesokan harinya Ki Paronwaja yang telah mengetahui kejadian itu pun sangat marah besar. Melihat kelakuan menantunya tersebut, ia berjanji akan mencari dan menghabisi pria mitra. Akan kucincang anak Kalawadana itu. Bopo, jangan. Dia telah berani menghina Paronwaja. Dia telah membalas kebaikanku dengan kebusukan. Sementara itu pria mitra yang tengah membawa kabur kitab pusaka tersebut, hingga tiba di sebuah desa ia pun mengelabuhi seseorang penunggang kuda. Dengan basa-basi percakapannya akhirnya pria mitra pun mencuri kuda orang itu dengan segera pria mitra kabur dari sana. Perjalanan berikutnya pria mitra pun sampai di sebuah gubuk terpencil untuk singgah meminta minum. Boleh saya masuk? Buat apa? Di dalam tidak ada yang bisa Tuan ambil. Saya tidak memiliki apa-apa. Dan di sana ia akhirnya bertemu dengan Eyang Resi yang bernama Udiawana. Pertemuannya dengan Eyang Resi inilah yang akan membuat pria mitra kembali sadar dan kembali ke jalan yang benar bahwa semua perbuatannya adalah tindakan dosa yang sangat besar. Kenapa Kisanak menyerang saya? Saya tidak berniat jahat. Saya tidak pernah menyerang siapapun, tapi gubuk ini akan menolak siapapun yang mau masuk. Kalau dia berdosa, mungkin kamu telah melakukan dosa. Saya tidak pernah melakukan dosa apapun. Pria mitra, beraninya kamu membohongi saya. Tidak usah terkejut anak muda. Saya bahkan tahu kamu pernah mau dijadikan santapan nafsu bejat si tua Sudamani. Kemudian menjadi pelayan birahi dari orang yang menolongmu, Nila Saroya. Kamu juga telah membunuh 3 orang murid perguruan. Semua itu baru sebagian dari dosa yang telah kamu lakukan. Eyang Resi yang kala itu tengah menyadarkan atas kesalahannya, hingga membuat penyesalan yang mendalam pada diri pria mitra. Akhirnya ia pun memutuskan kembali ke padepokan untuk meminta maaf kepada mertua dan istrinya. Kalau bopomu masih hidup, ia pun akan mengutuk semua perbuatan yang kamu lakukan. Kalawadana seorang pendekar yang berbudi. Saya takut pulang kembali ke padepokan Eyang Resi. Kamu menyesali semua perbuatanmu, pria mitra? Iya, tapi saya melakukan ini karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Dendam saya. Dendam. Satu kata ini yang paling berbahaya di muka bumi. Tapi saya harus melakukan bela pati untuk orang yang telah menyelamatkan kehormatan dan martabat saya, Eyang Resi. Pria, barangkali perempuan itu secara tidak sengaja telah menyelamatkan kehormatanmu. Tapi kamu tidak boleh lupa, pria, bahwa perempuan itu pula lah yang telah menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan aib, perbuatan memalukan, dan penuh dosa. Mengerti? Dan pada akhirnya dengan penuh rasa bersalah pria mitra kembali ke padepokan Gunung Kencana untuk meminta maaf. Akan tetapi di saat itu juga pria mitra pun langsung disambut dengan kemarahan Ki Paronwaja dengan raut wajah yang sangat murka sekali melihat kedatangan menantunya itu. Permohonan pria mitra pun ditolak mentah-mentah oleh Paronwaja, mengingat perbuatannya yang dianggapnya sudah sangat kelewatan. Segala kebusukan dalam dirimu telah lengkap, pria. Sehingga tanganku ini pantas dilumuri dengan darahmu. Saya menyesal, Bopo. Saya menyesal telah mengikuti hawa nafsu saya. Semua yang telah saya curi masih utuh, Bopo. Dan akan saya kembalikan ke padepokan. Dan di saat itu juga Paronwaja pun langsung mengeluarkan ajian pamungkasnya untuk segera menghabisi pria mitra. Melihat suaminya akan dibunuh oleh boponya, Padmasari mencoba menghentikan tindakan boponya tersebut. Jangan bunuh suami saya. Ampuni dia, Bopo. Ampuni suami saya. Apa pantas mencuri pusaka padepokan kita ampuni anakku, ha? Apa pantas? Setelahnya Eyang Resi Udiawana pun muncul untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Eyang Resi lantas menasehati Paronwaja dan memberikan siraman rohani supaya mau memaafkan menantunya yang tengah terjerumus dalam jalan kesesatan tersebut. Dia telah mencuri kitab pusakaku. Dia kembali kemari. Artinya dia telah menyadari kesalahannya. Kalau dia memang berniat mencuri, buat apa dia kembali? Dia bisa kabur kemana saja. Lalu dia pelajari kitab pusakamu.
kemudian dia kembangkan. Setelah teruji kehebatannya, baru dia kemari untuk menantangmu. Tapi semua tidak dia lakukan. Benar pendapat Eyang Resi, Bopo. Ampuni Kakang Pria. Sekali lagi kamu berbuat lancang di sini. Aku tidak akan mengampunimu. Dan pada akhirnya pria mitra pun kembali kepada istrinya. Padmasari yang kala itu tetap setia serta memaafkan semua perbuatan yang telah dilakukan suaminya. Saya banyak berdosa kepadamu. Maafkan saya, Padma. Setiap saat saya selalu memaafkan Kakang. Di malam itu, pria mitra dan Padmasari hendak akan melakukan adegan kungfu Jepang di atas ranjang. Pria mitra berbicara pada istrinya bahwa ia ingin berada di jalan kebenaran setelah mendapat pencerahan dari Eyang Resi tersebut. Beliaulah yang menanamkan nilai-nilai kejujuran yang paling mendasar. Sesungguhnya, itulah pangkal dari segala kejujuran. Apa itu, Kakang? Ya, kejujuran pada diri sendiri. Selama ini Kakang tidak jujur kepada hati Kakang. Ya, Sebenarnya Kakang tidak pernah mencintai saya. Padma, sekarang saya benar-benar sangat mencintaimu.